meninggal dunia di antara kalian, fadilahnya luar biasa nomor satu. Apa? Yaitu bisa menggandakan pahala kita dan menggandakan pahala orang yang telah meninggal dunia. Termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW, "Au ilmin yuntafa'u bihi", ilmu yang diamalkan dan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan ketaatan tersebut, pahalanya berlipat ganda luar biasa. Sebut kebaikan orang, sebut, ceritakan, tular-tularkan, motivasi orang terus. Fadilah yang kedua, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat yang lain, termasuk diantaranya terdapat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu di dalam hadis Ibnu Majah tersebut diceritakan ada seorang jenazah yang sedang dibopong sama beberapa rombongan. Kebetulan kanjeng Nabi dan para sahabat gak tahu kalau sahabat ini meninggal, beda lokasi agak jauh. Akhirnya ketika jenazah tersebut lewat, sahabat-sahabat bertanya, niku sinten, oh bapak fulan. Terus kemudian ada orang yang mengatakan, syahidtu bi annahu minal muqiminas shalah. Aku pas beliau hidup, saya menyaksikan beliau itu sering sholat sama saya, sering ke masjid sama saya gandengan. Sebelahnya lagi, saya menyaksikan dia itu orang yang ahli puasa sunnah. Oh, saya sering di WA beliau mengingatkan besok Senin Kamis saya poso. Saya bersaksi dia orang baik. Sampai ada 4 orang. Begitu ada 4 orang, kanjeng Nabi Muhammad kemudian dawuh, faqad aujabah. Apa artinya? Betul-betul diwajibkan. Beberapa hari kemudian terjadi kejadian yang hampir mirip, tapi kasusnya beda. Ada rombongan jenazah lewat, terus kemudian sahabat-sahabat tanya, ini siapa ini? Fulan. Terus tiang-tiang ini itu meremung. Ini pas turun, aku belum dia wong sing orang genah. Sebelahnya lagi juga sama. Oh bener. Sebelahnya sampai ada 4 orang. Kata Nabi Muhammad SAW, faqad aujabah. Orang tersebut telah diwajibkan, dipastikan. Akhirnya pun mendengar 2 sabda Nabi Muhammad yang sama pada kasus yang berbeda. Umar bin Khattab kan sahabat yang cerdas. Beliau kemudian takut sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau kemarin memberitahukan kepada kami faqad aujabah. Sekarang juga engkau beritahukan kepada kami faqad aujabah. Maksudnya apa? Akhir kanjeng Nabi paling mengajikan. Kemarin kelingan betul. Ada jenazah lewat, ada 1, 2, 3, 4, saling bertularkan cerita. Wah, wong apik. Ketika ada 4 orang bersaksi kepada mayit bahwa dia adalah orang yang baik, faqad aujaba kata Rasulullah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berikutnya ketika ada orang 4 bersaksi, ini adalah orang yang tidak baik, nyuwun pangapunten, ternyata sabdane kanjeng Nabi sami, faqad aujaba, benar-benar telah dipastikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita di pengadilan. Ternyata ketika hakim hendak memutuskan, Ahmad Rifai, kamu jadi terdakwa di sini. Kamu didakwa sama penuntut umum bahwa kamu melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022 jam 7 malam di lokasi ini. Ayo. Akhirnya pun nopo, saya mendatangkan saksi yang meringankan. 1 Pak Ahmad, 2 Mas Dedi, 3 Mas Yuna, 4 Mas Iskandar. 4 saksi ini kemudian bersaksi di depan hakim. Pak Hakim, kleru nek masalah ini nolong. Wong hari Selasa tanggal 3 Januari jam 7 itu masalah ini begitu masjid. Saya saksinya. Kira-kira hakim mendengarkan kesaksian 4 orang ini gimana keputusannya? Maka yang sudah didakwa di pengadilan, saya mencuri, pasti kemungkinan besar akan dibebaskan. Kenapa? Saksinya mengatakan sebaliknya, ada alibi yang membenarkan kata-kata bahasa hukum. Sebaliknya, tapi kalau saksi yang datang adalah saksi yang memberatkan, oh betul Pak, Selasa itu saya lihat masanya ada di Sukosaren, sedangkan TKP pencuriannya juga ada di Sukosaren. Saksi-saksi begitu terus, maka hakim akan menjatuhkan betul Mas Ali bersalah. Saksi di dunia saja kepakai kesaksiannya oleh hakim. Lalu bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala?
Maka di dalam Yasin yang tadi kita baca dimudahkan oleh Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta. Ketika Nabi Muhammad ditanya, apa iso mati dibangkitke meneh? Allah menjawab, inna nahnu nuhyil mauta. Kamu jangan khawatir, saya Allah yang akan menghidupkan orang yang meninggal dunia. Dan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat dengan rapi bekas-bekas amalan mereka, wa asaruhum, dan bekas-bekas dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka tempat yang kita jadikan amal baik, orang-orang yang melihat kebaikan kita, masyarakat yang termotivasi dengan kita, itu kata Quran ternyata menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicontohkan oleh para sahabat, ada 4 orang semuanya mengatakan fulan baik, fulan baik, fulan baik. Nabi Muhammad mengatakan faqad aujaba, betul-betul orang ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, kalau memang beliau punya kebaikan, dan saya yakin sejahat, semaksiat, sedosa apapun seseorang, tidak mungkin kalau tidak punya kebaikan. Maka yang punya dendam sudah meninggal, mau diapakan lagi? Yang masih punya sakit hati, ini sudah meninggal, mau diapakan lagi? Mau jenengan tuntut, bagaimana jenengan nanti berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sampai capek-capek nangis setiap malam, tidak rela satupun umat beliau masuk neraka. Terus saya Ahmad Rifai gaya, ya Allah, saya tidak terima saudara saya masuk surga gara-gara dulu pernah mendolimi saya tuntut. Kira-kira kita di depan Nabi Muhammad, muka kita ditaruh di mana? Nabi Muhammad pengennya semua umat Rasulullah masuk surga, sedangkan kita enten kesalahan sedikit saja, lisan kita dengan mudah mengatakan tak tuntut tengah akhirat. Ini bukan ucapan sederhana para ulama. Saya setuju, bukan ucapan yang berat sekali tanggung jawabnya. Kok kita menuntut di hadapan Allah dan Rasulullah kepada saudara muslim kita agar dia dimasukkan ke dalam neraka? Coba kalau dibalik, nah kita gimana? Maka kita doa, ya Allah, sebagaimana saya memaafkan semua saudara muslim saya juga minta ya Allah, apabila kebetulan saya ada salah kepada saudara sesama muslim saya, usaha saya sowan, usaha saya ngobrol baik-baik, usaha saya cari gimana solusinya, tapi kok beliau masih belum terima, ya Allah, tolong mentakdirkan orang-orang tersebut supaya mau untuk memaafkan saya. Ini karakter umat Nabi Muhammad SAW. Pengennya apa? Pengennya saling mengamankan. Thariqah kita adalah thariqah cinta dan saling mencintai. Thariqah kita adalah thariqah saling kasih dan mengasihi. Ribut urusan dunia, saya sudah ngapunten. Berarti patus nopo tak diri ini? Kayak tonggo ini ribut, berarti patus nopo? Kalian sesama pengurus masjid ribut, berarti patus nopo? Saya sudah. Coba bayangkan ketika Nabi Muhammad menceritakan nanti di surga akan ada orang yang mencari sahabatnya, digulai, iki wong iki kok kancaku enak di surga, teman saya kok di surga tidak ada. Akhirnya piyambake pun matur dumateng Gusti Allah, ya Allah, saya mencari teman saya, tetangga saya, fulan, kok di surga nggak ada ya Allah. Akhirnya Gusti Allah paling panitikan, kalau di surga nggak ada, ya tempat yang ada cuma ada 2, surga sama neraka. Cari di neraka. Akhirnya orang ini kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan dijumpai betul. Ternyata teman akrabnya selama ini ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, saya menemukan teman saya ada di neraka. Terus kamu kata Allah. Seorang kawan ini kemudian mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke surga bersama dengan saya. Fa inna nusalli ma'hum, karena dulu ketika di dunia dia sholat berjamaah sareng kalih kula. Wa inna nasumu ma'hum,
saya bersama dia golek buka bareng, poso bareng, saling WA-WA-an mengingatkan. Saya berangkat pengajian bareng, saya saling memberikan nasihat bersama-sama terus. Sholat kali kulo, bahas nopo kali kulo, masjid enten kulo nopo kali kulo, sedoyo kali kulo. Lah kok jenengan takdiraken kulo masuk surga, teman saya masuk neraka. Maka dengan berkah memiliki sahabat yang soleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala, khudh yadaha udkhuluhu bisalami ilal jannah. Kalau memang itu betul-betul kawan dekatmu yang bersama-sama ibadah bersama, ambil tangannya, masukkan ke dalam surga, saya yang berikan izin. Nah, maka sudah belum kita mengatakan kepada sesama kawan kita, sesama masyarakat kita, Pak, benci ngomong jenengan bertakdirkan Allah mlebu swarga, terus jenengan tidak menemukan saya ada di dalam surga, nyuwun tulung nggih jenengan matur ten Gusti Allah. Kita lihat video-video para ulama-ulama kita, betapa sering para kiai dan habaib kita ngendikan begitu kepada jamaahnya. Jamaah, saya memang pemimpin majelis, tapi nek takdirin jenengan saya masuk surga, jenengan sedanten madosi kula nggih, kula nek mboten enten mang padosi teng neraka. Kenapa? Karena begitu hebatnya pertemanan yang dibina dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pentingnya kepada kita untuk terus berbuat kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Siapa tahu itu membekas pada diri orang-orang di sekitar kita, membekas pada diri keluarga kita, membekas pada diri masyarakat kita. Dan ketika kita meninggal dunia, ternyata sepercik kebaikan tersebut yang dicita-citakan kepada orang-orang yang lain. Sebaliknya kita yang kemarin berbuat salah diminimalisir. Kenapa? Engkau kita kemudian membuat sesuatu kesalahan, terus ternyata kesalahan tersebut terpercik di hati kawan kita, terpercik di hati masyarakat kita, terpercik di hati tetangga kita, sehingga ketika kita meninggal dunia kita dikatakan itu orang yang jelek. Waliyahulillah min dzalik. Dan sekarang bisa kita, Nusari, apa enggak boleh itu? Kalau ada orang jelek kita katakan dia jelek. Kalau tadi kan ada orang baik kita katakan dia orang baik. Nah kalau memang ternyata dia orang jelek, Nusari, boleh nggak kita mengatakan dia orang jelek? Secara hukum memberitahu aibnya mayit walaupun kepada siapapun itu hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali apabila ada keinginan atau ada kemungkinan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat yang jenengan orang pengen mati nih awon, jangan tiru orang ini. Cuman pertanyaannya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang di zaman sekarang, kira-kira tetangga dan masyarakat do ngertos apa betul? Do ngertos, pun do pirsa. Maka bukan tugas dari mulut kita untuk membicarakan aibnya orang, apalagi kalau dia telah meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada untungnya kita membicarakan aibnya orang. Tidak ada untungnya kita membicarakan fulan mendolimi saya, fulan begini. Tidak ada untungnya. Kenapa? Pemaaf yang jenengan jadikan prinsip kepada diri jenengan, ridho, rela, pengennya memasukkan semua orang dalam surganya Allah, itu ternyata merupakan sifat dari umat Nabi Muhammad SAW yang terus ditekankan oleh Nabi Muhammad. Pripun carane sampai bahkan orang itu meninggal dunia masih diberikan solusi oleh Nabi Muhammad. Ibaratnya mungkin elek koyo apa mesti ada kebaikannya, cari kebaikannya, ceritakan. Biar apa? Cara hitungan matematika dia akan dipukuli malaikat dengan dosa-dosanya. Bu menowo dengan kita ceritakan kebaikannya, sehingga ada orang termotivasi dan bisa membuat mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui panjenengan kula dongaken sedanten saged kita umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Di salah satu gapura ketika kita mau masuk ke Raudhah, di situ tertuliskan dengan tinta emas sebuah sabda Nabi Muhammad yang indah sekali. Apa kata Nabi Muhammad? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Tertuliskan di salah satu gapura ketika kita mau masuk ke Raudhah. Syafaati, kata Nabi Muhammad, pertolongan saya, syafaat saya li ahlil kabair min ummati, saya berikan kepada pendosa-pendosa besar dari umat saya.
Lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ini visinya, misinya, motivasinya, semangatnya, pengen siapapun umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga semuanya. Nah, sama ini kalau kita lihat teman kita senang neraka, bukan umat Nabi Muhammad yang mulia. Suka begini-begini, bukan umat Nabi Muhammad yang mulia. Kenapa? Umat Nabi Muhammad visi misinya harus sama dengan Rasulullah. Sejelek apapun dia muslim saudara kita. Ayo tutup lisan kita. Orang sana dengan dari ngomong seperti nek kelakuan ngomong kayak ngono, seperti. Tapi bagaimana orang yang sudah begitu tetap kita mintakan ampun dan mengampun, kita mendoakan kiai. Padahal kiai pahalanya sudah begitu banyak. Tapi terkadang kalau ada orang-orang buruk di sekitar kita, kita nggak mau doakan. Padahal yang lebih butuh doa kiai atau orang yang meninggal dalam keadaan jelek tadi. Orang yang meninggal dalam keadaan jelek. Maka orang-orang inilah yang justru semakin butuh dari doa panjenengan semua dan jenengan niat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekecil apapun dari yang kita lakukan terkecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, may ya'mal misqala dzarratin, siapa orang yang berbuat baik sekecil biji sawi, maka yarahu, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang beramal sekecil biji sawi syarran, berupa keburukan, yarahu, dia akan melihat balasannya. Maka niatlah, ya Allah, sekarang saya sregep doakan orang-orang banyak. Ya Allah, saya sekarang rajin untuk memintakan ampun untuk saudara-saudara saya. Maka tolong ya Allah, dengan berkat amal soleh ini takdirkan. Saya nggak tahu siapa yang bagaimana keadaan di masyarakat, saya nggak tahu ya Allah. Tapi takdirkan nanti pada saatnya, ketika ganti saya yang meninggal dunia, Engkau takdirkan orang-orang mau memintakan istighfar kepada diri saya. Kenapa? Kita hitung sendiri. Amal kita di dosamu itu pun cekap kemudian. Jujur-jujuran tidak ada yang cukup. Maka dengan barokahnya kita suka kumpul sehingga orang-orang tahu, oh ini ahli masjid. Sehingga nanti ketika meninggal dunia diceritakan kebaikan kita jadi amal jariah. Dengan barokahnya kita sedekah, akhirnya orang-orang termotivasi dengan sedekah kita. Kita melakukan perbuatan baik terus-menerus. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan taat, dalam keadaan penuh afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan putra-putri kita qurrata ayun, saleh-salehah, semuanya sukses dengan segala macam cita-citanya, berbakti kepada orang tua, usaha agama dan juga agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pandangan rahmatnya kepada diri kita dan keluarga kita. Dan Allah jadikan masyarakat kita semuanya min ahli salah, semuanya min ahli hidayah, semuanya min ahli sunnah wal jamaah, dan semuanya mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah kepada mereka, Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah berikan lapang kuburnya kepada mereka. Wabillahi khusus sesepuh kita almarhum Bapak Haji Dr. Subakti wa usuli wa furui, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi afwalu, dan menubannya kepada siapapun dari keluarga kita, dari hadirin daulat kita, dari ayah bunda kita, dari paman bibi kita, dari kakek nenek kita, dari semua saudara-saudara kita, orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan orang-orang yang kita benci dan orang-orang yang benci kita, semuanya bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali di surga Firdausil A'la bersama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula kekirangan saya cuma pangapunten juga mewakili keluarga ageng saking almarhum Al-Bangfullah Bapak Haji Dr. Subakti. Saya sunyuwun pangapunten menawi enten tahapan ingkang kurang meranani wonten manah panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal panjenengan sedaya saestu dipun wales kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi piwales ingkang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل البيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة أجمعين، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والكرام كاتبين، ولسيدنا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش عليهم السلام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، وجميع أولياء 9 قدس الله سرهم، وخصوصا إلى حضرة سلطان أولياء الله سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره، وإلى حضرة شيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاء النقشبندي، وإلى حضرة النبي خضر ونبي إلياس ونبي إدريس عليهم السلام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخلنا وخلاتنا وعمنا وعماتنا وجميع أستاذنا وأستاذاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع جماعتنا ولجميع زوجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الروح. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا